Sebelum Perang. Sebelum Perang Dunia II, peta dunia didominasi oleh kekuatan Eropa. Kekuatan besar seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, dengan ambisi dan sumber daya yang luas, mendominasi dunia lewat imperium kolonial yang membentang di berbagai benua. Mereka mengendalikan perdagangan, sumber daya alam, dan nasib banyak bangsa. Namun, perang dahsyat menghancurkan ekonomi dan infrastruktur Eropa dan Asia, meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan. Perang Dunia II secara efektif melumpuhkan kekuatan lama, mengubah tatanan dunia secara fundamental. Setelah 1945, hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang relatif tidak tersentuh oleh kehancuran di Eropa dan Asia, yang muncul sebagai pemenang sejati, siap untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Amerika Serikat, dengan industri yang kuat dan wilayah aman dari pertempuran, menjadi pusat ekonomi dunia yang baru. Serta Uni Soviet, yang menguasai Eropa Timur, dan memiliki sumber daya manusia dan alam yang besar. Keduanya bersama-sama mengisi kekosongan kekuasaan global yang ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan Eropa yang melemah. Kedua negara ini, yang tadinya sekutu dalam melawan kekuatan fasis, kini berhadapan dengan visi dunia yang sangat berbeda, yang didasarkan pada ideologi yang bertentangan. Dunia berubah secara dramatis dari multipolar, dengan banyak pusat kekuasaan, menjadi bipolar. Negara-negara di seluruh dunia harus memilih antara berpihak pada Washington atau Moskow. Konflik baru pun dimulai, bukan perang langsung antara kedua negara adidaya, melainkan perang proksi di negara-negara berkembang, perlombaan senjata nuklir yang menakutkan, dan persaingan ideologi yang sengit. Inilah awal era Perang Dingin yang panjang dan penuh ketegangan, membelah dunia menjadi dua kubu yang saling curiga dan bermusuhan. Pembelahan ini akan mendefinisikan politik global, membentuk aliansi, dan memicu konflik di seluruh dunia selama hampir setengah abad. Dua blok terbentuk karena perbedaan ideologi mendasar. Amerika Serikat mengusung demokrasi dan kapitalisme, percaya pada kebebasan individu dan pasar bebas. Uni Soviet mendorong komunisme, menolak kapitalisme yang dianggap eksploitatif, dan ingin alat produksi dikuasai negara. Amerika berupaya membendung pengaruh Soviet, sementara Soviet menciptakan zona penyangga di Eropa Timur. Ketidakpercayaan tumbuh, didorong oleh pengalaman sejarah dan kekhawatiran ekspansi lawan. Amerika menerapkan kebijakan containment, sementara Soviet memperkuat kontrol di Eropa Timur. Kedua pihak melihat satu sama lain sebagai ancaman eksistensial, memicu persaingan global. Persaingan terbuka antara blok Barat dan blok Timur dimulai setelah Perang Dunia II usai. Eropa yang hancur lebur menjadi saksi bisu dimulainya sebuah era baru. Titik awal persaingan ini dapat ditelusuri dari pidato Winston Churchill tentang tirai besi pada tahun 1946, yang secara simbolis membelah Eropa menjadi dua kubu ideologi yang berbeda. Untuk membendung pengaruh komunis, Amerika Serikat meluncurkan rencana Marshall, sebuah program bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali Eropa Barat. Namun, Uni Soviet menolak tawaran tersebut bagi negara-negara salitnya di Eropa Timur, semakin memperdalam jurang pemisah. Krisis besar pertama yang menguji kedua blok terjadi di Berlin, ketika Soviet memblokade Berlin Barat pada tahun 1948, memutus akses darat dan air ke kota tersebut. Tindakan ini memaksa Sekutu Barat untuk merespons dengan segera, meluncurkan jembatan udara Berlin yang legendaris. Operasi ini secara heroik memasok kebutuhan dasar jutaan warga Berlin Barat, mulai dari makanan hingga bahan bakar, selama hampir setahun penuh. Keberhasilan jembatan udara Berlin menjadi kemenangan besar bagi blok Barat, menunjukkan tekad mereka untuk mempertahankan kebebasan. Akhirnya, blokade dicabut, tapi krisis ini mempercepat proses pembentukan dua negara Jerman yang terpisah secara permanen, Jerman Barat dan Jerman Timur. Berlin menjadi simbol utama ketegangan dan perpecahan, memperjelas garis depan Perang Dingin yang membentang di seluruh benua Eropa. Kedua pihak yang berseteru siap mengambil risiko besar, bahkan konfrontasi langsung, demi mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka di seluruh dunia. Eropa pun berubah menjadi medan utama persaingan global antara dua kekuatan adidaya.
Krisis Berlin yang penuh ketegangan mendorong negara-negara Eropa Barat untuk mencari cara dalam menghadapi ancaman yang ada. Mereka menyadari perlunya sebuah kerjasama yang lebih erat, hingga akhirnya membentuk NATO pada tahun 1949 sebagai sebuah langkah monumental. NATO menjadi aliansi militer defensif dengan Amerika Serikat sebagai pilar utama dan kekuatan inti. Prinsip utama NATO adalah serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, yang mengirimkan pesan tegas dan jelas kepada Uni Soviet beserta sekutunya. NATO dengan cepat mengukuhkan Blok Barat sebagai sebuah kekuatan militer yang terorganisir dengan baik dan solid. Soviet tidak tinggal diam dan menanggapi pembentukan NATO dengan membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Pakta ini beranggotakan negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Pakta Warsawa menjadi cerminan dari NATO, namun di sisi Blok Timur. Namun pada kenyataannya, pakta ini lebih berfungsi sebagai alat kontrol Soviet terhadap negara-negara satelitnya. Dengan terbentuknya dua kubu ini, kedua aliansi semakin memperkuat pembelahan militer yang ada di Eropa. Tirai besi kini bukan lagi sekadar sebuah metafora atau kiasan belaka, melainkan telah menjadi garis nyata yang memisahkan dua blok bersenjata yang saling berhadapan. Seluruh dunia pun hidup dalam bayang-bayang konfrontasi militer besar yang bisa terjadi kapan saja. Perpecahan Blok Timur dan Barat meninggalkan dampak besar yang masih terasa hingga kini. Perlombaan senjata nuklir menciptakan ancaman kehancuran bersama, mutually assured destruction. Perang proksi meletus di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, memperpanjang konflik lokal. Negara-negara berkembang jadi ajang perebutan pengaruh, menimbulkan penderitaan dan ketidakstabilan. Blok Barat tumbuh pesat secara ekonomi, sementara Blok Timur stagnan dan represif. Kesenjangan ini mendorong runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Warisan Perang Dingin masih membayangi geopolitik, seperti perluasan NATO dan ketegangan Rusia Barat. Sejarah ini jadi pengingat pentingnya memahami dampak perpecahan ideologi global.